Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, para asatidz dan juga para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari-hari yang mulia, di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk terus beribadah kepada Allah, yang bukan hanya kita melaksanakan saum, tetapi juga kita bisa melaksanakan salat subuh, berilmu fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan untuk mengkaji fikih di dalam kitab fikih sunnah, untuk mengkaji tentang salat. Kita lanjutkan materinya setelah kemarin kita membahas tentang thaharah, kemudian diselingi dulu tentang bab puasa. Kemudian kita lanjutkan sekarang di bab salat. Kita akan masuk pembahasan tentang rukun salat. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Tata cara salat sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya. Nah, dari tata cara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirinci oleh para ulama terkait dengan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan salat. Ya, di antaranya ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Hari ini, insya Allah kita akan fokuskan pembahasannya tentang rukun salat. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab fikih sunnah yang disusun oleh Syekh Sayyid Sabiq, yang menyebutkan menuliskan beliau ada beberapa rukun yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan salat. Yang pertama, rukun yang harus diperhatikan adalah an-niyatu. Niat al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau mendefinisikan, memberikan definisi tentang niat, bahwa niat itu adalah al-qasdu, maksud, keinginan, wal azmu, dan tekad, ada syai' untuk melaksanakan sesuatu, wa mahalluha al-qalbu la ta'allaqu laha bil lisani aslan. Tempatnya ada di hati, bukan di lisan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan niat itu adalah tekad dalam hati, dan tempatnya niat itu ada di hati, bukan di lisan. Meskipun
di dalam madhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa lisan, talaffuz bil lisan itu adalah ta'kidan, untuk menguatkan tekad, menguatkan niat yang ada di dalam hati. An-niyatu fil qalbi wa ta'kidan bil lisan. Niat itu di dalam hati, tetapi dikuatkan di dalam lisan. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, terlepas nanti ada perbedaan pendapat berkaitan dengan niat, apakah harus talafuz diucapkan atau tidak, yang jelas bahwa niat ini merupakan rukun di dalam melaksanakan sholat. Rukun, ya, rukun ini adalah yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka satu amalan yang dikerjakan menjadi batal atau tidak bernilai. Mungkin sama-sama gerakannya seperti sholat, sama gerakannya seperti wudhu, tapi jika tidak ada niat wudhu, jika tidak ada niat sholat, maka meskipun amalnya sama, ya, yang dilakukan sama, maka tidak memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-niyatu, berkaitan dengan niat. Niat ini akan senantiasa mengikuti ke setiap amal, ya, di setiap amal. Maka niat ini adalah rukun yang pertama yang harus kita miliki ketika mau melaksanakan sholat. Niat kita ini mau niat apa? Kalau di luar madhab Syafi'i, ya, ketika kita melaksanakan satu amalan, kemudian menyesuaikan dengan waktu, meskipun tidak diucapkan, itu sudah termasuk niat. Seperti halnya di kesempatan pagi hari ini, Bapak-bapak ketika mendengar azan jam 4, berapa tadi? 36 apa 37, gitu ya. Mendengar azan, Allahu Akbar, kemudian segera bergegas ke masjid, ya, masuk masjid dalam kondisi berwudu, kemudian, ya, setelah qomat, Allahu Akbar, kemudian imam memimpin salatnya, Allahu Akbar. Kita mau ngapain? Sudah pasti kita mau melaksanakan salat subuh, gitu. Meskipun kita tidak ucapkan usolli salatas subhi, ya, meskipun kita tidak mengucapkan usolli salatas subhi, saya niat untuk melaksanakan salat subuh. Dengan hadirnya kita di waktu pagi ini, di waktu subuh, maka sudah termasuk niat untuk melaksanakan salat subuh. Ini yang dipahami oleh madhab selain madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau di madhab Imam Syafi'i, meskipun memang kita waktu pagi datang ke sini, ya, di waktu subuh datang ke sini, maka ditakkid, dikuatkan, kita ini mau melaksanakan sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuhnya sebagai apa? Sebagai imam atau sebagai makmum. Maka diucapkanlah di dalam madhab Syafi'i, usolli salata subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah imaman, bagi imam, makmuman, bagi makmum, lillahi ta'ala. Nah, ini berdasarkan beberapa pandangan mazhab terkait dengan niat. Tapi dua-duanya memang diakui oleh para ulama, ya, kedua pendapat ini, meskipun mungkin kita ada kecenderungan niatnya kemana, yang kita lakukan kemana, ya, yang kita lakukan kemana, apakah di talafud atau tidak. Bapak-bapak yang talafud berarti bermadhab Syafi'i, yang tidak talafud berarti mengambil pendapat madhab yang lain, ya, diantaranya madhab Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Malik yang tidak bertalafud, tidak mengucapkan ketika niat melaksanakan Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Takbir al-ihram untuk mengawali melaksanakan salat. Di hadis Ali an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur. Kunci melaksanakan salat adalah bersuci. Kuncinya bersuci. Seperti halnya kita mau masuk rumah.
Ya, kita nggak bisa masuk rumah kalau kita nggak punya kunci. Ya. Kan Ustaz bisa didobrak, tapi nggak termasuk masuk rumah, gitu ya. Itu namanya apa? Ngedobrak rumah, sehingga kita masuk ke dalam rumah. Miftahus shalah, kunci melaksanakan salat adalah at-tahur. Artinya tidak sah kita melaksanakan salat kalau tidak diawali dengan bersuci, berwudu atau tayamum ketika tidak ada air, atau mandi bagi yang sedang junub. Ya, pembahasan wudu, tayamum dan juga mandi janabah ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Miftahus shalah at-tahur. Ya. Kunci melaksanakan salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Diawali dengan takbir, wa tahliluha at-taslim, dan ditutup dengan salam. Nah, ini takbir. Ini bagaimana caranya takbir? Takbir caranya adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihram itu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, cuma permasalahannya ketika takbir ngangkat tangan dulu baru Allahu Akbar atau bareng Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau takbir dulu Allahu Akbar. Ada yang bareng, ada yang gerakannya dulu, ada yang takbir dulu baru gerakan. Gerakan mengangkat tangan. Kalau kita biasanya pakai yang mana ini? Jangan-jangan gak nyadar juga nih. Yang mana yang biasa dilakukan? Terus sudah pas menempatkan tangannya di dada. Tapi ada juga yang gerakan dulu. Allahu Akbar. Ini sudah tangannya sudah di dada, tapi akbarnya ini masih terucap, gitu. Hadirin rahimakumullah. Para ulama membolehkan gerakannya bareng dengan ucapan Allahu Akbarnya, atau takbir dulu kemudian gerakan, atau gerakan kemudian takbir dulu, karena tidak ada dalil khusus apakah gerakan dulu atau takbir dulu atau berbarengan. Hadirin rahimakumullah. Tapi yang jelas ya, ketika kita takbir, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah gerakan tangan. Ya, gerakan tangan. Mengangkat tangan pertama sejajarnya dengan apa? Sejajarnya ada dua hadis. Ya, yang pertama sejajar dengan telinga, yang kedua sejajar dengan pundak. Ya, sejajar dengan pundak. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Dirapatkan. Ketika mengangkat tangan kita dirapatkan, bukan ditekuk. Gitu ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Allah. Tapi diangkat. Jari-jarinya dirapatkan. Allahu Akbar. Ini untuk melaksanakan salat. Hati-hati wabil khusus mungkin para santri. Ya, wabil khusus para santri masih ada di antara kalian ya, ketika salat takbirnya begini. Ya. Jadi ketika salat takbirnya Allah. Nah, jadi begini nih. Allah. Mungkin nggak sengaja atau nggak nyadar gitu ya. Nggak nyadar. Harusnya Allah. Nah, ini sejajar. Boleh sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram. Ya. Hadis Rasulullah, kana idza qama ila salati. Rasulullah ketika lurus, qaiman berdiri. I'tadal, lurus, adil. I'tadal dari kata adil, enggak berat sebelah. Gitu ya, enggak berat sebelah. Maka harus tegak lurus. Jadi bukan begini. Allahu Akbar. Atau sambil senderan, Allahu Akbar. Tapi berdiri tegak. I'tidal. Sebagaimana halnya hakim, adil, enggak berat sebelah, enggak berat ke kanan, enggak berat ke kiri. Tegak, gitu ya. Ini adalah
ketika mau melaksanakan salat. Idza qoma ila shalah, mau ketika mendirikan salat, i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, summa qala, kemudian mengatakan Allahu akbar. Allahu akbar. Tangannya ada di mana nih? Di perut? Di dada? Atau di sini? Atau di samping? Ya, di samping. Karena ada riwayat juga yang menempatkan di samping di sini. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Allahu akbar. Di samping sini. Di samping. Meskipun para ulama menyebutkan Ali bin Abi Thalib ketika takbir kemudian meletakkan tangannya di samping itu karena kondisinya siap-siap perang. Jadi kalau ada apa-apa, tiba-tiba musuh datang, pedangnya sudah siap dicabut. Gitu. Ini ketika menempatkan di samping. Tapi yang umumnya para ulama mazhab ya meletakkan tangan pertama ada di perutnya, kemudian di dadanya, ala sadrihi, di dadanya, kemudian ada juga yang di dada, ala sadri. Sadrun ini dada di sini. Makanya ada yang mempraktekkan takbiratul ihram itu Allahu akbar. Ada yang di sini. Karena memang ala sadrihi, menyimpan kedua tangannya di atas dadanya. Berarti di sini, di atas dadanya. Ala sadrihi, atau di sini, di ulu hati. Karena ulu hati ini bagian dari dada. Dan ada juga yang fi batnihi, ala batnihi, di atas perutnya. Ya, atas perutnya. Ini di madhab ada. Ya, di madhab ada. Bahkan ada juga yang menyimpan kedua tangannya di sini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini aja ini. Tangannya di samping. Tangannya di samping. Kalau kita mungkin aneh ya. Mungkin yang sering kita lihat di kita antara menyimpan di perut, di dada, atau di atas dada di sini. Rata-rata di madhab Hambali seperti ini. Allahu akbar. Atau di dada seperti ini. Ya. Mungkin kita umumnya madhab Syafi'i, ya, umumnya madhab Syafi'i, maka menyimpan kedua tangannya ada di sini, di ulu hatinya. Allah, ya, akbar. Nah, di sini nih, di ulu hatinya. Menempatkan tangan kirinya ada di dalam, kemudian tangan kanannya ada di luarnya. Allahu akbar. Nah, ini ya. Ini ketika kita melakukan gerakan takbiratul ihram. Hadirin rahimakumullah. Tsumma qala Allahu akbar. Nah, jangan dilupakan kita mengucapkan Allahu akbar. Ustaz, akhwat ikutan ya? Mic-nya keluar enggak? Keluar ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, tadi yang pertama niat, ya, yang pertama rukun sholat adalah niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, mengucapkan takbir di awal melaksanakan sholat. Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, ya, al-qiyamu fil fardi. Qiyam, melaksanakan sholat dengan posisi berdiri fil fardi, untuk sholat fardu. Wa huwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma' liman qaddara alaih. Hukumnya adalah wajib sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', kesepakatan para ulama bagi yang untuk melaksanakan salat wassalatil wusta, dan salat al-wusta. Salat al-wusta sebagian ulama tafsir menyebutkan salat asar, ya. Jaga salat asar, jangan sampai dilalaikan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian, ya, lillahi, kepada Allah, qanitin,
Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Ya, berdirilah ketika melaksanakan salat sambil menundukkan hati kita. Nah, al-qiyamu fil fardi. Di dalam salat fardu, qiyam melaksanakan salat sambil berdiri ini adalah wajib. Ya, wajib. Sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, dan juga ijma, kesepakatan para ulama terkait dengan masalah qiyam berdiri ketika kita melaksanakan salat, kecuali bagi yang tidak mampu. Makanya disebutkan liman qadara alaih, bagi yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu, di situ ada rukhsah. Di dalam kaidah, di dalam kajian usul fikih, untuk satu amalan ibadah, ya, satu amalan ibadah ada yang namanya azimah. Ada azimah, ada rukhsah. Azimah, kita melaksanakan ibadah secara sempurna sebagaimana syariatnya, gitu ya. Hukum asalnya ini azimah. Kalau rukhsah itu keringanannya. Ada azimah, hukum asalnya seperti apa, kemudian ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan-keringanan ketika tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Seperti halnya kita melaksanakan, ada kemarin di bab thaharah, wudu. Ya, wudu. Hukum asal bersuci adalah wudu. Ya, ketika kita mau melaksanakan salat. Tetapi ketika tidak ada air, bukan berarti tidak ada kewajiban bersuci untuk melaksanakan salat. Ya. Ketika tidak ada air, bukan berarti gugur kewajiban bersuci untuk melaksanakan salat. Azimahnya adalah wudu. Kemudian ketika tidak ada air, maka ada rukhsah pengganti. Ya, pengganti, yaitu dengan tayamum. Atau saum. Ya, saum. Ya. Tetapi bagi yang tidak mampu, maka ada keringanan untuk berbuka puasa, meskipun harus diganti di hari-hari di luar bulan Ramadan, sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Atau dengan istilah qada. Ya, qada atau fidyah. Ya, bagi yang tidak mampu. Qada yang mampu untuk melaksanakan puasa, fidyah untuk yang tidak bisa melaksanakan puasa lagi. Nah, begitu juga dengan salat. Berdirinya adalah wajib. Hukum berdirinya ini adalah wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Bagi yang tidak mampu ada rukhsah, ada keringanan. Ada keringanan-keringanan yang boleh dia lakukan sesuai dengan kondisinya. Ada hadis dari Imran bin Husain. Qala kanat bi bawasir. Imran bin Husain dia menyebutkan bahwa siapa? Kanat bi bawasir. Punya penyakit bawasir. Bawasir itu apa ya? Bawasir. Ambayin. Ya, ambayin. Fas'alatun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Kemudian saya bertanya kepada Rasul tentang salatnya nih bagaimana? Gitu ya, salatnya bagaimana? Faqala, kemudian Rasul menjawab, shalli qa'iman. Salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Jika tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa'ala janbin. Jika tidak mampu, fa'ala janbin, maka berbaringlah ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, ini adalah keringanan. Berdiri, kemudian boleh duduk, boleh juga berbaring ke samping. Gitu ya. Kalau sambil tiduran boleh? Salat sambil tidur boleh? Boleh apa enggak? Kalau sholat sambil tidur, enggak boleh. Kalau sholat sambil berbaring, boleh. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk wajib. Khusus untuk sholat wajib berdiri. Wal qiyamu fin nafli, al qiyamu fin nafli, sementara untuk qiyam salat, untuk salat nafilah,
untuk sholat sunnah, fa innahu yajuzu an yusalliya min qu'udin ma'al qudrati 'alal qiyam. Maka dia boleh, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sambil duduk, meskipun dia mampu sholat sambil berdiri. Gitu ya. Ini bedanya nih untuk antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau sholat wajib, wajib berdiri. Kalau sholat sunnah, boleh berdiri, boleh juga sambil duduk, meskipun dia mampu melaksanakan sholat sambil berdiri. Illa anna thawabal qa'im atam min thawabil qa'id. Hanya saja pahala sholat sambil berdiri lebih sempurna, lebih utama dibanding dengan sholat sambil duduk. Hadirin rahimakumullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, salatul rajul qa'idan nisfus shalah. Salat seseorang sambil duduk, maka pahalanya nisfus shalah, setengahnya salat. Jadi pahalanya cuma setengah. Nah, nisfu hanya setengah. Salat sekhusyuk apapun kalau sambil duduk ya setengah pahalanya. Kalau dia mampu berdiri, gitu. Kecuali nggak mampu berdiri, dia salat wajibnya duduk, salat sunnahnya duduk, maka pahalanya insya Allah tetap dengan pahala yang sempurna, seperti kita melaksanakan salat sambil berdiri ketika kita sedang sehat. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-qiyam ini adalah rukun ya, rukun melaksanakan salat. Jadi yang pertama tadi niat, ya niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, untuk melaksanakan salat fardu. Yang keempat, qiraatul Fatihah fi kulli rak'atin min raka'atil fardi wan nafli. Yang keempat, rukun salat itu adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah as-sab'ul matani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, 7 ayat yang senantiasa dibaca di dalam salat. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan surat Al-Fatihah, ada beberapa hadis Rasulullah SAW. Ya, pertama diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di hadis yang lain, man shalla salatan, barang siapa yang melaksanakan salat lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, yang tidak dibacakan Ummul Quran atau Al-Fatihah, fahiya khidajun, hiya khidajun ghair tamam. Ya. Maka salatnya adalah khidaj. Khidaj ghair tamam, artinya kurang. Salatnya itu ada yang kurang. Jadi tidak sempurna. Kemudian di hadis yang lain, la tajzi. Ya, la tajzi salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diperbolehkan salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus berkaitan dengan Al-Fatihah, secara rukun ini sudah pasti para ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah itu bagian dari rukun melaksanakan salat. Setiap salat dipastikan ya Al-Fatihahnya jangan sampai terlewat. Nah, hanya saja di sini ada beberapa pembahasan ya, terkait dengan tata cara membaca Al-Fatihah. Ya, mobil khusus berkaitan dengan basmalah. Tapi langsung membaca hamdalah. Nah, apakah kita boleh
sholat membaca Al-Fatihah tanpa basmalah atau wajib membaca basmalah? Gitu. Wajib membaca basmalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, di dalam hadis disebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu diberikan beberapa julukan. Yang pertama disebut dengan Ummul Kitab, ya, induknya Alkitab. Disebutkan juga dengan apa? As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah basmalah wajib dibaca atau enggak? Karena ada yang sholat mempraktekkan bacanya gimana? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Basmalahnya enggak. Tapi ada juga yang mempraktekkan. Sebagaimana tadi Ustaz Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya dibaca. Ini yang benar yang mana ini? Ya. Kalau kita merujuk ke hadis tadi bahwa surat Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Berulang-ulangnya seperti apa? Di dalam kehidupan kita, surat Al-Fatihah ini selalu sering dibaca. Minimal 17 kali di dalam sholat. Untuk sholat wajib saja udah 17 kali. Belum sholat sunnahnya. Belum di luar sholat. Kalau kita berdoa, selalu diawali atau ditutup dengan Al-Fatihah. Ya. Kita murojaah, Al-Fatihah lagi dibaca. Artinya sangat sering kita membaca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah yang menjadi cluenya adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Ada 7 ayat surat Al-Fatihah. Baik. Nah, untuk 7 ayatnya, yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3, Ar-Rahmanir Rahim. 4, Maliki Yaumiddin. 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6, Ihdinas siratal mustaqim. 7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ya. Berarti 7 ayat itu basmalah, hamdalah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7. Kalau kita enggak membaca basmalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, enggak baca basmalah, jadi Al-Fatihahnya jadi berapa ayat? 6. 6 apa tetap 7? Tetap 7. Betul nggak? 6. Kalau yang berpendapat basmalah, nah, ini berkaitan dengan basmalah ya. Ini kan 7 ayat nih cluenya. Ini ayat Al-Fatihah harus 7 ayat. Nggak boleh kurang dari 7. Nah, tadi kita sudah tentukan. Nah, kemudian yang kedua. Ini pertama ya, bahwa Al-Fatihah harus 7 ayat. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat terkait dengan basmalah. Ini posisi Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama atau bukan? Para ulama sepakat bahwa basmalah di bismillah, kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ini ada bagian dari surat An-Naml. Ya, bagian dari surat An-Naml. Ya, di surat An-Naml, surat semut. Ini tentang peristiwa siapa? Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman yang mengirim surat ke Ratu Balqis. Kemudian suratnya itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, sepakat para ulama adalah bagian dari surat An-Naml. Nah, hanya para ulama berbeda pendapat jika basmalah itu Al-Fatihah. Wabil khusus di surat Al-Fatihah. Yang pertama,
annaha ayatun minal fatihati wa min kulli suratin wa ala hadha faqra'atha wajibatun fil fatihati. Basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau bagian dari surat Al-Fatihah, berarti basmalah jadi ayat pertama. Kalau Al-Fatihah, ya, yang berpendapat bahwa Al-Fatihah merupakan bagian, basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka wajib hukumnya membaca basmalah sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wajib dibaca. Kenapa? Karena basmalahnya dianggap sebagai ayat yang pertama. Sebagaimana tadi yang sudah kita hitung. Basmalah ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim ayat yang ketiga, terus sampai akhir. Hadirin rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, annaha ayatun mustaqillatun. Bahwa basmalah itu adalah ayat tersendiri. Ya, ayat tersendiri yang fungsinya hanya sebagai al-fasl. Fasl itu pemisah bainas suwar. Pemisah antara surat dengan surat yang lain. Gitu ya. Hanya sebagai pemisah saja. Sebagaimana yang kita lihat di mushaf, ya, setiap awal surat pasti ada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pindah ke surat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Pindah surat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus semuanya, kecuali surat Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Dia tidak mencantumkan Al-Fatihah, surat basmalah. Nah, hadirin rahimakumullah. Bagi yang berpendapat bahwa basmalah hanya sebagai pemisah surat, maka membacanya adalah jaizatun, diperbolehkan, bal mustahabbah, bal jahra biha. Tetapi wala yusannu, disunnahkan, tidak disunnahkan untuk dijaharkan. Jadi disirkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disirkan. Karena Fatihah hanya sebagai fasal saja. Ya, fasal saja. Nah, kemudian yang ketiga, annaha laysat bi ayatin minal Fatihah. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, kalau bukan bagian dari Al-Fatihah, maka membacanya adalah menjadi makruh, baik sir ataupun jahar. Nah, hadirin rahimakumullah. Perbedaan-perbedaan pendapat ini, ya, secara umum sebagian mempraktekkan membaca basmalah ketika di surat Al-Fatihah adalah yang pertama dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, basmalahnya disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, enggak membaca basmalah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini yang ketiga nih. Ini secara umum. Ya, secara umum. Dan ini pun mempengaruhi, pendapat-pendapat ini mempengaruhi di qiraat, ya, di qiraat, cara membaca Al-Qur'an. Ya, cara membaca Al-Qur'an. Maka disirkan, dijaharkan, bahkan enggak dibaca sama sekali, ini mempengaruhi di qiraat-qiraat yang ada, di qiraat asrah yang biasa kita baca. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini adalah khilafiyah. Ya, ini diantara pendapat-pendapat para ulama terkait dengan basmalah. Nah, kita umumnya adalah madhab Syafi'i. Umumnya bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, basmalah dianggap sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Pertama, memang kita kebanyakan bermadhab Imam Syafi'i, yang mana madhab Syafi'i, basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, secara qiraat, kita umumnya menggunakan riwayat Hafs. Ya, riwayat Hafs, qiraat Asim,
bin Abi Nujuh, dan nanti nyambung juga dengan Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, yang kemudian mereka berempat berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat Imam Asim, ya, riwayat Imam Asim atau riwayat Hafiz qiraat Asim, di dalam qiraatnya memasukkan basmalah ke Al-Fatihah. Makanya rata-rata ya untuk yang setiap pembaca Asim, Hafiz, basmalahnya dianggap sebagai bagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah madhab Syafi'i, riwayatnya Hafiz, maka umumnya dibaca dengan basmalahnya dianggap sebagai bagian dari Al-Fatihah. Nah, hanya di madhab yang lain, madhab Hambali, meskipun dia juga membaca riwayat Hafiz, tetapi menjadikan Al-Fatihah itu tetap bagian dari Al-Fatihah, tapi prakteknya tidak dijaharkan, dibaca tapi tidak dijaharkan, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita cenderungnya menggunakan basmalahnya dibaca secara jahar. Baru langsung ke alhamdulillah, hamdalah ar-rahman sampai terakhir waladhdallin. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, yang terakhir berkaitan dengan basmalah. Kalau tadi Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul matani, ya, as-sab'ul matani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kalau seandainya basmalah itu tidak menjadi bagian dari Al-Fatihah, kemudian 1 ayat lagi yang mana? Gitu ya. Kan harus 7 ayat. Al-Fatihah itu harus 7 ayat. Kalau basmalah tidak dianggap sebagai bagian dari Al-Fatihah, kemudian ayat 7-nya yang mana? Nah, di riwayat Qalun, nah ini diantaranya riwayat Qalun, riwayat Waros, tidak menjadikan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Riwayat Qalun, riwayat Waros berkembang di Madinah pada waktu itu. Madinah umumnya bermadhab Imam Malik. Ya, madhabnya madhab Maliki, madhab Imam Malik. Maka kalau kita sholat bermakmum ke madhab Imam Malik, maka sudah dipastikan basmalahnya nggak dibaca. Langsung alhamdulillah. Ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua ar-rahmanirrahim. Yang ketiga maliki yaumiddin. Yang keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sampai situ. Ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ayat 7-nya. Makanya kalau di mushaf Bapak-bapak kita semua kadang suka dapat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Setelah 'alaihim itu ada tanda lam alif, kemudian di bawahnya ada tanda yang mirip daun. Betul nggak, Pak? Pernah lihat nggak? Memperhatikan nggak? Ada lam alif, kemudian ada tanda love, tanda hati, atau tanda daun, gitu ya, di beberapa mushaf. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, tanda itu adalah bahwa di riwayat yang lain, tanda itu adalah akhir ayat, bukan tengah ayat. Kalau di riwayat Hafiz mungkin jadinya tengah ayat. Di riwayat yang lain menjadi akhir ayat. Nah, gitu ya, ada tanda daun. Nah, ini terkait dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati terlepas nanti basmalahnya dibaca jahar, dibaca sir, yang pasti sepakat para ulama bahwa Al-Fatihah ini merupakan bagian dari rukun salat. Oleh karena itu sempurnakan bacaan salatnya, bacaan Al-Fatihahnya. Ya, sempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Bahkan khusus berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Ya. Khusus berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu langsung dijawab oleh Allah. Asna alayya 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku sedang menyanjungku. Gitu ya. Maliki yaumiddin. Hambaku sedang menyanjungku.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dengan hambaku. Ya. Hada li wali aku akan kabulkan. Ihdinas siratal mustaqim. Terus sama. Ini aku akan kasih gitu ya. Wali abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berdoa kepada Allah untuk diminta petunjuk. Maka jawab Allah apa? Wali abdi ma sa'ala. Aku akan untuk hambaku apa yang dia minta, aku akan kabulkan seluruhnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ketika membaca Al-Fatihah satu ayat ke ayat berikutnya itu selalu dijawab oleh Allah. Alhamdulillah dijawab oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim dijawab lagi oleh Allah. Maliki Yaumiddin dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya para ulama lebih cenderung ya ke pendapat bahwa khusus untuk membaca surat Al-Fatihah lebih dianjurkan membaca selesai satu ayat berhenti di situ. Selesai satu ayat berhenti di situ. Kenapa? Karena di situ ada percakapan. Ya, ada percakapan seolah kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dijawab. Pindah ke ayat berikutnya Allah langsung jawab. Ya. Lebih dianjurkan untuk membaca satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Jadi tidak diwasal satu nafas. Meskipun mungkin kita kuat. Nah, ada di antara kita mungkin yang kuat membaca Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Amin. Boleh nggak begitu? Ya boleh. Cuma ada keutamaan lain yang tertinggal. Ya, keutamaan lain yang tertinggal. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mungkin apalagi mungkin di tarawih ya, di salat tarawih, di salat tahajud kita mungkin membaca Al-Fatihahnya terlalu cepat, maka hayati betul. Hayati betul. Kata per kata saling memahami makna, bahwa rasakan bahwa kita sedang bercakap. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah langsung balas gitu. Yang Allah langsung balas. Apa yang kita ucapkan, Allah langsung balas. Yang kita ucapkan, Allah langsung balas. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi penambah kekhusyuan salat kita. Nah, hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, para asatidz, juga para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ibadah lillahi taala. Pastikan salat kita lillahi taala, bukan karena yang lain. Karena niat karena yang lain termasuk salat yang menjadikan kita menjadi orang yang binasa, celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun, yang salatnya lalai. Walladzina hum yuraun, dan salatnya ria, ingin dilihat orang lain. Niatnya bukan karena Allah, tapi salatnya karena orang lain. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Sempurnakan gerakan takbiratul ihram. Ya, sempurnakan. Ya, bukan begini, bukan juga begini. Allahu Akbar, tapi tangan lurus, rapat. Ya, lurus dan rapat. Sejajarkan dengan telinga atau sejajarkan dengan pundak. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardi. Salat wajib dilaksanakan sambil berdiri, i'tidal, lurus, berdiri, tegak, gitu ya, tidak condong kanan kiri. Kemudian yang keempat, ini wajib, kecuali orang yang sunnah boleh sambil duduk. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan salat kita semakin sempurna. Insya Allah untuk rukun-rukun yang lainnya kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mungkin jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ya, Allahu Akbar. Ya, baik. Apakah boleh apa enggak? Secara takbiratul ihramnya dia ada takbiratul ihram. Hanya gerakannya enggak sempurna. Nah, oleh karena itu kita sholat dengan ilmu itu untuk menyempurnakan, gitu ya. Kita belajar dengan ilmu, kita sempurnakan. Kita sempurnakan. Memang ada yang begini, Allahu Akbar. Coba sini.
Allahu Akbar. Nah, kalau kita baca di hadis-hadis yang kuat, gitu ya, eh, mengangkat tangannya itu antara dua ini, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Cukup? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا إن ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.